mengenal sosok Haji Gojali. Beliau merupakan salah satu pengkreasi awal silat beksi di Petukangan. Ki Murhali yang sedang melatih silat, lalu Gojali ikut ternyata dalam latihan itu. Dipertemukanlah oleh Lee Cheng Ok, guru dari Ki Murhali. Di keremangan malam yang kian berkabut, Ki Murhali tersenyum serasa berkata lembut, mintalah izin orang tuamu agar ilmu terjemput. Engkau pun segera mengangguk tanda menurut. Engkau menghadap orang tua dengan penuh hormat, karena meyakini bahwa mereka lah ladang keramat, agar kehidupan yang kau jalani bisa menjadi berkat, sehingga dirimu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Di antara harap engkau memohon restu, agar keinginan di hati tak membatu. Belajar jurus silat dari waktu ke waktu, berlandas kasih orang tua pun membantu. Dengan pasti engkau melangkah tegap, menemui Ki Murhali di kampung Dadap. Engkau reguk jurus silat dengan sigap, demi cita berbilang tahun engkau menetap. Demi Tuhan amat sebanding, engkau selalu menang dalam bertanding, membuat teman sebaya takjub padamu, dan akhirnya meminta berguru kepadamu. Di mana dulu Batavia dikuasai orang Belanda dan bangsa pribumi masih memperjuangkan bahwa Batavia ingin diribut kembali gitu. Jadi kira-kira Ki Jaden ini bisa diduga beliau ini pejuang sekaligus ulama. Nah, bertemulah beliau oleh Lee Cheng Ok, yang dimana Lee Cheng Ok ini akhirnya belajar silat dari Ki Jidan pribumi tadi. Nah, Lee Cheng Ok yang udah menguasai beberapa jurus silat dari kakeknya, karena kakeknya juga keturunan ahli silat. Salah satunya ada Kuntao, ya, dia ahli Kuntao. Nah, dia belajarlah sama Ki Jidan. Tapi menurut keluarga dari Ki Jidan, keturunan ketujuh Ki Jidan, bahwa Lee Cheng Ok tidak menjadi mualaf. Nah, itu pernyataan dari keluarga keturunan ketujuh dari Ki Jidan mengenai Lee Cheng Ok. Nah, kembali lagi ke Haji Gojali tadi. Haji Gojali yang berguru akhirnya dari Ki Murhali bertemu dengan keluarganya, dipertemukan dengan Lee Cheng Ok. Karena Ki Murhali belajar dari Lee Cheng Ok, di mana Lee Cheng Ok memiliki seorang anak namanya Lee Tongsan, yang waktu itu dalam masalah irigasi sawah. Nah, berantemlah atau ributlah ya, antara cekcok antara keluarga Lee Cheng Ok dengan Ki Murhali tadi. Kalau orang sana nyebutnya Ki Murhali, orang Dadap, tapi kalau orang Petukangan bilangnya Marhali. Tapi sama aja, satu orang itu maksudnya. Nah, ketika terjadi keributan antara irigasi sawah tadi, pengaturan air sawah, Lee Cheng Ok ini seperti mengadu jurus lah, katakanlah mengadu jurus gitu. Silat tadi, mengadu silat, karena Lee Cheng Ok punya silatnya sendiri, dan Ki Murhali pun bapaknya namanya Bapak Murhali, Ki Sainan, ini sudah punya juga silatnya sendiri. Akhirnya dia berantem lah, dan ternyata silat dari Ki Murhali menurut catatan-catatan sejarah yang sudah tertulis, Ki Murhali kalah, dan akhirnya Ki Murhali belajar dengan Lee Cheng Ok seperti itu. Nah, balik lagi ke Haji Gojali. Jadi Haji Gojali ini akhirnya berguru ke beberapa guru, yaitu Ki Murhali
dan juga Li Cheng-ok. Setelah bergurunya dengan selesai dengan Ki Murhali, beliau berguru dengan Li Cheng-ok. Nah, Li Cheng-ok pun yang masih merasa punya gurunya lagi, yang tadi Ki Jidan tadi, ujungnya Ki Jidan. Akhirnya Haji Ghazali pun bertemu dengan Ki Jidan karena menurut penuturan dari keturunan ketujuh Ki Jidan lahir tahun 1801 dan meninggal dalam usia 97 tahun. Artinya di tahun 90-an lah ya, beliau masih bertemu dengan Haji Ghazali, yang dimana Haji Ghazali berusia sekitar hampir 100 tahun lebih dan yang lahir pada 1860. Kemungkinan saya menduga beliau bertemu karena usia 20 tahun itu sudah cukup matang, sudah cukup, apalagi zaman dulu kan, sudah cukup matang lah untuk berguru silat, untuk ya semuanya, kesenian semuanya. Nah, beliau masih bertemu dan kemungkinan guru spiritualnya termasuk salah satunya Ki Jidan. Artinya dalam hal religiusitas Islam ya. Karena Haji Ghazali walaupun ada darah dari keturunan Tionghoa tadi, beliau beragama Islam dan sempat naik haji. Nah, Haji Ghazali pulang akhirnya kembali ke Petukangan, menyebarkan ilmu silat yang dia miliki, dan akhirnya orang-orang sekarang mengenalnya dengan nama Beksi. Nah, orang Dadap menyebutnya bukan Beksi tapi Besi. Nah, kenapa Besi? Menurut keturunan dari Ki Jidan ketujuh tadi, Besi itu artinya bekep, sigep. Nah, itu dari kata itu, simple banget. Nah, akhirnya dibawa ke Petukangan, diperhalus lagi, diajar, akhirnya dimana dengan kekayaan pemikiran Haji Ghazali, akhirnya beliau ini mengkreasikan sedemikian rupa, diperhalus, ditambah teman-temannya yang memang yang udah jago silat seperti Haji Hasbuloh, Kong Simin, Kong Nur, Semandor Minggu. Mereka ini bersepakat akhirnya bagaimana mengkreasi jurus hingga 12 jurus dipakemkan dan dinamai Beksi akhirnya. Yang sekarang dikenal dengan berbakti langkau kepada sesama insan. Itu secara filosofi ya. Nah, Haji Ghazali ini menyebarkan tadi ke Haji Hasbuloh, Kong Simin, Kong Nur, Mandor Minggu. Mereka ini bukan hanya sekedar mengajarkan di Petukangan, tapi juga menyebarkan bahkan sebagai alat perjuangan di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana waktu itu, terutama pada era 1945 akhir dan 1946, antara tahun segitu itu lagi gejolak-gejolaknya revolusi di Jakarta terutama ya. Karena Jakarta menjadi perebutan kekuasaan yang begitu pelik lah, rumit, di mana ada sekutu yang akhirnya kembali lagi di serangan agresi militer juga Belanda, agresi militer pertamanya itu di tahun 46 itu. Nah, dalam beberapa catatan sumber, wilayah Kebayoran itu terjadi pertempuran di tahun 1945-an. Itu ada pertempuran Kebayoran. Nah, orang-orang Beksi, orang-orang silat yang ada di Petukangan ini itu turut berkontribusi dalam memperjuangkan atau paling nggak membela tanah kelahiran mereka supaya tidak dijajah ya kan. Akhirnya dengan alat sederhana, dengan kemampuan yang dia miliki, akhirnya dia membentuk sebuah laskar. Waktu itu laskar rakyat itu banyak banget. Laskar rakyat salah satunya akhirnya membentuklah Laskar Beksi tadi, dan turut memperjuangkan Kebayoran, di mana kawadanan dari Petukangan ini kawadanan dari wilayah Kebayoran. Jadi Batavia itu punya 5 keresidenan, salah satunya adalah kawadanan Kebayoran. Ada Mr. Cornelis di Jatinegara sana, Jakarta Timur. Ada juga di kota kan, ibu kotanya dari Karesiden Batavia itu. Nah, tahun 45 itu meletuslah pertempuran Kebayoran. Para pejuang Beksi yang 5 guru tadi, tokoh utama ini,
juga turut hadir dalam pertempuran kebayoran tadi. Dengan alat sederhana dan kemampuan yang dimiliki, akhirnya dia berjuang hingga kira-kira selesai. Akhirnya tahun 1949 itu akhirnya Belanda mengakui secara de facto dan de jure bahwa kemerdekaan Indonesia itu sepenuhnya milik bangsa Indonesia. Nah, sampai tahun itu. Nah, selain itu kita mundur sedikit lagi di pertempuran tadi, ketika agresi militer Belanda di tahun 1946. Di sini banyak sekali laskar-laskar rakyat. Nah, salah satunya tadi ada BPRI juga, Barisan Pertahanan Republik Indonesia, BPRI. Dulu orang nyebutnya BPRI. Nah, salah satu sumber menyebutkan Haji Gojali ini adalah salah satu anggota dari laskar BPRI tadi, di mana BPRI ini pemimpinnya yaitu Sutomo atau kita kenalnya Bung Tomo. Waktu itu di Surabaya, Jawa Madura. Jawa Madura tadi di tahun 46 agresi militer Belanda itu lagi kencang-kencangnya, lagi benar-benar gejolaknya. Nah, timbullah tadi resolusi, termasuk resolusi jihad yang sekarang dikenal dengan Hari Santri. Nah, resolusi jihad dan tadi pertempuran Surabaya 10 November sampai dari Jawa, dari Madura, Jawa sampai ke Jakarta. Akhirnya tuh sederet itu semuanya bergejolak revolusi. Dan Haji Gojali yang merasa anggota BPRI terpanggil dong dengan kekuatan yang dimiliki tadi Laskar Beksi di tahun 45 ketika peristiwa kebayoran tadi. Akhirnya dia di tahun 46 ada hadirnya agresi militer Belanda pertama. Beliau turut lagi nih dalam memperjuangkan tanah kelahirannya lah, paling enggak. Kalau nggak tanah kelahirannya, dalam secara luasnya ya bangsa kita, bangsa Indonesia, tapi secara lokalitas. Nah, dia memperjuangkan rakyat yang tertindas, terjajah, tercerai berai lah pokoknya, dipersatukan kembali membentuk suatu kekuatan Laskar Rakyat. Waktu itu dalam buku Robert Kripp, di mana para jago dan kaum revolusioner Jakarta, waktu itu orang-orang Belanda banyak melakukan aksi penyisiran kampung ke kampung. Nah, Haji Gojali dan kawan-kawannya ini membendung aksi penyisiran itu karena dirasa sangat mengganggu masyarakat. Nah, timbullah pertempuran di jalan, kalau sekarang ini Jalan Ciledug Raya, sepanjang Jalan Ciledug Raya itu membendung pasukan Belanda, di mana waktu itu memakan salah satu korban dari Laskar Beksi, yaitu M. Saidi, yang sekarang namanya menjadi nama jalan yang menghubungkan antara Bintaro Utara dengan Petukangan Selatan. Itu ada menjadi jalan M. Saidi Raya. Itu salah satu bukti bahwa Laskar Beksi, yaitu di mana Haji Gojali dan 5 tokoh utama di Petukangan ini sampai sekarang itu menjadi pahlawan lokal lah ya, pahlawan lokal, tapi dampaknya sampai nasional, yang sekarang kita akhirnya bisa menikmati kemerdekaan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya sampai hari ini. Dan inilah makamnya Haji Gojali. Itu kira-kira seperti itu. Jadi Beksi ini bagi masyarakat Petukangan bukan hanya bela diri semata, tapi juga sebagai pertahanan masyarakat untuk membendung waktu itu pasukan musuh. Juga sampai sekarang menjadi pertahanan, yaitu pertahanan kebudayaan, atau paling enggak sebagai bentuk pengembangan dari kebudayaan itu sendiri. Dan Beksi sekarang dikenal dengan berbakti langkau kepada sesama insan, dan itu filosofi yang diciptakan dari Petukangan, akhirnya diberi maknanya, diberi pakem-pakem jurusnya, dibentuk lagi dengan sedemikian rupa kekayaan masing-masing tokoh tadi, dan diberi nama Beksi. Seperti itu. Nah, adapun beberapa pendapat lagi, Beksi ini berasal dari kata bek dan si, yaitu pertahanan 4 penjuru. Bek itu pertahanan dari bahasa Belanda, dan si itu dari bahasa Cina, artinya angka 4. Jadi pertahanan 4 penjuru. Beksi ini kenapa pertahanan 4 penjuru? Karena memang dalam gerakannya itu
ada gerakan depan, gerakan belakang, kanan dan kiri. Nah, itu 4 penjuru. Nah, menyambung beksi sebagai peranan 4 penjuru karena memang logis gitu ya, dimana back sebetulnya itu adalah penyebutan istilah dari kata Wakemaster sebetulnya. Wake dulu orang nyebutnya, kenapa Wakemaster itu artinya kepala kampung. Kepala kampung. Nah, wake ini akhirnya diplesetkan lah logat masyarakat lokal biasa menjadi back. Nah, kepala kampung. Nah, Gojali ini salah satu kepala kampung waktu itu, menjadi lurah republik, di mana lurah yang berdiri sendiri gitu ya, kira-kira tidak diakui mungkin ya secara legalitas oleh pemerintahan dia Belanda waktu itu. Itu menjadi pertahanan masyarakat. Nah, itu memang logis juga karena beksi akhirnya menjadi pertahanan 4 penjuru pun memang masih logis gitu. Itu menjadi kekayaan tersendiri bagi beksi. Dengan banyaknya versi justru menambah kekayaan beksi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasik. Sebelumnya Bapak Haji Gojali meninggal, saya sempat ketemu sama dia dan suka disuruh antar uang ke rumah istri muda, antar uang lagi ke rumah istri yang kedua. Kalau mau berangkat sekolah sih, nih kasih incang lo. Ntar yang pulang sekolah sih, nih ketemu, nih kasih incang lo yang di sono. Gitu aja. Terus lama-lama, setelah itu daripada lu ngayap mulu mah temenin Jamal tuh latihan jurus, terus sampai 3 jurus tanya. 3 jurus saja Cang. 3 jurus juga cukup. Dulu kan belum cukup umur. Oh ya, terus setelah itu sering ketemu dia juga. Waktu itu dia waktu 61-nya ya, dia sebagai pelopor membantu waktu Asian Games dibongkar, bahan-bahannya itu dibawa ke tukangan untuk sekolah Darun Najah waktu itu. Terus selanjutnya setelah almarhum meninggal, ya saya ya melanjutin lagi sama Haji Asbolo tahun 70. Sama Haji Gojali 63, sekitar 2 bulan 3 bulan. Terus tersendat, lanjutinnya sama Haji Asbolo tahun 70 sampai 73, vakum 74. Saya ngelatih pertama sekali di Simpruk, masih ada almarhum Simpruk Sinabung. Pertama sekali saya ngelatih. Orang yang lain anak murid yang ada yang ngelatih, saya udah ngelatih tahun 74. Terus berkembang. Ya alhamdulillah sampai 2020 ya masih lancar, masih itu juga masih bergerak, masih eksis. Dan apa saya mau menciptakan jurus besi kembar. Karena apa kembar? Ya tahun 2020 hurufnya aja kembar, saya bikin aja besi kembar. Nanti kan orang tanya, kok besi kembar? Lu mukul gua mukul kembar. Itu aja. Ya, sama berita sekilas cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau memiliki 4 orang istri, Rahimah, Fatimah, Saodah, dan Mani. Memiliki 2 putra yang amat kau cintai. Buah cinta dengan Rahimah, sang istri. Sukamu pada seni tak pernah pudar. Cintamu pada silat terus berpendar. Kepada sang Khalid kau terus bersandar, agar hidup tak pernah lepas dari rasa sadar. Hasbullah, Simin, Muhammad Pur, dan Mandor Minggu. Kepadamu mereka mempelajari jurus-jurus berguru. Di tangan mereka silat beksi berkembang.
sebagai penjuru. Bila kau tahu perkembangan beksi saat ini, pasti engkau terharu. Terima kasih, Kong Haji Gojali tercinta. Kami jaga warisanmu agar tetap rapi tertata, agar ilmu yang kau turunkan jadi permata. Sebab kami sadar hidup hanya sekejap mata. Kita sudah mendengar tutur kisah sang maestro beksi yaitu Haji Gojali. Perjalanannya hingga membawa silat beksi ini ke tanah Petukangan, hingga menyebar ke kalangan luas. Kini beliau sudah tidak ada, tapi ilmu silat beksi selalu hidup dan dicintai di kalangan luas. Perjalanan untuk menelusuri silat beksi ini belumlah usai. Mari terus lestarikan silat ini dan bangga akan budayamu. Kenali budayamu. Gue Jojo. Terima kasih.